Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 batu akik yang berpotensi jadi tempat bersemayam Khodam Harimau Putih. Dalam jagat kasunyatan dan alam kasirinan, terbentang batas tipis antara dunia manusia dan jagat makhluk halus. Di balik gelapnya alas dan sunyinya gunung, ada sang penjaga gaib, penguasa jalur kekuatan, seekor harimau putih, sang Khodam agung, penjaga tua, pelindung kesaktian, penebar wibawa dan pembungkam bala. Tidak semua batu sanggup menjadi singgasana baginya. Hanya batu yang menyimpan getar mistik murni, yang dapat menarik hatinya, seperti bait Jawa lama. Sapa nandur bakal munduh, sapa resik batin bakal pinaringan tuah. Barang siapa menanam kebaikan akan menuai anugerah, dan yang bersih hatinya akan diberi tuah. Di alam ini ada yang kasat mata, ada pula yang halus tak tersentuh panca indera. Di balik rimba lebat, di antara kabut gunung dan suara angin malam, bersemayam satu sosok agung dan gaib, Khodam Harimau Putih. Bukan sembarang makhluk halus. Ia adalah penjaga tua dari dimensi kasirinan, makhluk gaib pilihan yang hanya datang pada manusia yang hatinya bersih, niatnya lurus, dan jiwanya kuat. Harimau Putih bukan Khodam pencari pesugihan. Bukan pula penebar angkara murka. Ia adalah pelindung sejati, penyebar aura wibawa, penggugah keberanian, penghancur bala, dan penjaga ilmu leluhur Jawa. Mereka yang mampu menjalin ikatan dengannya akan memiliki keteguhan hati melebihi baja, aura kepemimpinan yang terpancar tanpa bicara, dan perlindungan halus dari serangan ilmu hitam atau makhluk kasat mata. Tetapi jangan sekali-kali bermain dengan harimau putih, sebab ia hanya datang pada insan yang bersih tirakatnya, yang teguh ibadahnya, dan tak pernah menggunakan tuah untuk mencelakai sesama. Sing resik batin, bakal pinaringan Khodam sejati. Barang siapa bening hatinya akan ditemani penjaga sejati. Tidak semua batu bertuah dapat menjadi singgasana bagi Khodam Putih. Hanya batu yang menyimpan kekuatan murni, getaran luhur yang sanggup menarik kehadirannya. Maka inilah 5 batu akik pilihan yang diyakini sebagai batu kesayangan sang Khodam Harimau Putih. Batu-batu yang menyimpan kekuatan abadi di balik diamnya. Pertama, batu panca warna, Kalimaya merah putih. Mengapa batu ini disukai Khodam utama putih? Panca warna, terutama yang memancarkan warna merah putih, dianggap sebagai simbol penjaga 5 penjuru angin. Bagi Khodam Harimau Putih, batu ini menjadi tahta energi karena dapat menstabilkan kekuatan alam di sekitar pemiliknya. Merah melambangkan kekuatan jiwa, putih melambangkan kesucian nurani. Ketika sang harimau putih bersemayam di batu ini, aura pelindung akan terbentang luas. Orang yang mengenakan batu ini dipercaya sulit ditaklukkan lawan, baik dalam pergaulan, bisnis, maupun spiritual. Kuat ing awak, resik ing ati. Kuat raganya, suci hatinya. Kedua, batu badar besi. Mengapa batu ini disukai Khodam Harimau Putih? Badar besi memancarkan getaran logam alami yang membuat energi Khodam Harimau Putih dapat berpijak kokoh di alam manusia. Batu ini menciptakan perisai gaib alami, menjaga pemilik dari gangguan gaib, santet, teluh, maupun jin jahat. Makan putih dikenal sebagai pelindung alam kasat mata. Ia tak suka jika tuannya lemah atau gentar. Dengan badar besi, sang Khodam dapat menyalurkan kekuatan benteng gaib tanpa terhalang. Kata leluhur, wesi anggoning luruk, ati anggoning menang. Yang berarti besi tempat menyerang, hati tempat kemenangan. Ketiga, batu kecubung ungu. Mengapa batu ini disukai Khodam Harimau Putih? Makan putih bukan hanya penjaga fisik, tetapi juga penuntun batin. Batu kecubung ungu memancarkan frekuensi tinggi yang memudahkan komunikasi batin antara manusia dengan Khodam. Sang harimau putih lebih leluasa menyampaikan pesan atau peringatan dalam mimpi atau meditasi. Bagi pemiliknya, kecubung ini membuka mata batin agar dapat mengerti bisikan gaib dan petunjuk leluhur. Suung sajroning batin, pinaringan kau ruh rasa. Yang berarti kosongkan hati, maka akan datang pengetahuan sejati. Keempat, batu giok putih. Mengapa batu ini disukai Khodam Harimau Putih?
Giok putih adalah lambang kemurnian. Harimau putih, sebagai hodam yang dianggap suci dan penjaga tirakat, sangat menyukai tempat yang bersih dari hawa tamak, iri, dan angkara murka. Giok putih menenangkan getaran energi pemiliknya agar selaras dengan niat baik dan suci. Batu ini memperkuat aura kepemimpinan, menjadikan pemiliknya dipandang wibawa di mata manusia dan makhluk gaib. Wongkang resik nurani bakal diparingi waskita, yang berarti orang yang suci batinnya akan diberi penglihatan tajam. Kelima, batu combong asli berwarna putih susu krem. Mengapa batu ini disukai hodam harimau putih? Batu combong dipercaya sebagai gerbang dimensi. Lubang alami di tengah batu ini menjadi jalan hodam untuk bersemayam dan keluar masuk alam manusia. Untuk makan putih, combong putih susu adalah tempat yang bersih dari niat buruk. Cocok untuk hodam penjaga yang bertugas melindungi, bukan mencelakai. Batu ini juga menjadi sarana untuk perjanjian atau ikatan gaib antara pemilik dan hodam harimau putih, namun harus digunakan dengan niat yang tulus dan lurus. Aja gawe combong kan rusak niatmu, sabab sing teka dudukan ca sejati. Yang berarti jangan memakai combong dengan niat buruk, sebab yang datang bukan sahabat sejati. Keenam, batu tapak jalak asli. Mengapa batu ini disukai hodam harimau putih? Batu tapak jalak dikenal sebagai lambang penjaga jalan gaib dan pemecah segala rintangan. Ditandai dengan pola alami berbentuk huruf X di permukaannya, seolah dua jalur kehidupan yang saling bersilangan. Konon, harimau putih menyukai batu ini karena getarannya serupa dengan sifatnya, melindungi perlintasan, membuka jalan rejeki, dan menggugurkan sial dari nasib pemiliknya. Di dunia kodam, tapak jalak menjadi simbol gerbang antara dua dunia, dunia kasat mata dan dunia gaib. Dengan batu ini, makan putih dapat lebih mudah mengawal perjalanan batin pemiliknya, menjaga dari kejatuhan takdir buruk, bahkan membimbing langkah agar tidak tersesat dalam keputusan hidup. Hodam harimau putih hanya mau singgah pada tapak jalak yang asli dan alami, bukan yang diukir manusia. Karena ia menyukai keaslian ciptaan alam, bukan rekayasa buatan. Batu ini pun dipercaya menguatkan aura pemimpin lapangan atau panglima, yaitu orang yang berani di medan nyata, bukan hanya di angan. Dalam kampeteng bakal dilingkari cahaya, yen sing lakun duweni ati resik. Yang berarti jalan yang gelap pun akan diterangi cahaya, jika yang melangkah berhati bersih. Panca warna kalimaya merah putih, penyeimbang unsur alam. Badar besi, pelindung sejati dari energi hitam. Kecubung ungu, penguat komunikasi batin. Giok putih, lambang kemurnian dan ketulusan. Combong putih susu, gerbang dimensi gaib. Tapak jalak asli, penjaga perjalanan hidup dan pemecah halangan. Maka jika engkau hendak berteman dengan penjaga rimba gaib ini, siapkan batumu, bersihkan hatimu, dan teguhkan niatmu. Sebab makan putih bukan hoda mainan, tapi penjaga yang hanya datang pada insan yang tulus dan waskita. Sing resik ati bakal ditembusi jagat loro. Yang berarti orang yang bersih hati akan mampu menembus dua alam. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap hodam dan kekuatan gaib merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan budaya tertentu. Penting untuk memahami bahwa ini adalah kepercayaan yang bersifat subjektif dan tidak memiliki bukti ilmiah. Pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting. Jangan sampai kepercayaan ini disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Selalu utamakan etika dan moralitas dalam segala hal, termasuk dalam mempercayai dan mempraktikkan kepercayaan spiritual. Lebih jauh, penelitian lebih lanjut tentang batu akik dan berbagai kepercayaan terkait sangat dianjurkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan.